Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Gus Sihabullah Muzaki LC SHMA sebagai materi kajol hari ini. Yang terhormat Komisaris Murid Travel Bapak Haji Hadiono SE. Yang terhormat Direktur Utama Murid Travel Ibu Linda Asuti SAB. Yang kami hormati Manajemen Murid Travel, staf, dan yang tentunya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Kajol hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, kepada Bapak Ibu yang berbahagia, dalam edisi Kajol ini kita akan membahas tentang mengharukan di balik kemerdekaan Indonesia dan Ramadan. Baik, kepada yang terhormat Gus Sihabullah Muzaki LC SHMA, waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Alhamdulillah. Bersama kita muliakan tentu, kita hormati, lagi kita takzimi adalah beliau ayahanda kita, orang tua kita, yang terus tiada henti membimbing kita semua. Bapak Haji Hadiono SE, semoga beliau beserta tante, Ibunda Ida, diberikan kesehatan, amin, dengan kenyamanan dalam sisa hidupnya, dan lapangan rezeki, amin ya rabbal alamin. Juga istrinda tercinta, Ibu Linda Astuti SAB, semoga kehadiran beliau di Jakarta kali ini tidak kemudian mengurangi semangat dalam membimbing sekaligus merangkul teman-teman murid di seluruh cabang yang ada, tak terkecuali di Jakarta dan Lampung itu sendiri. Staf, stakeholder yang ada di PT Muris, Rizki Travel yang sangat saya hormati, serta hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di Kajol yang episode berapa ini? Keempat ya. Episode 4 ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sebelum kita benar-benar memasuki sucinya bulan suci Ramadan terkait dengan keterhubungan antara Ramadan dan Indonesia. Gitu. Ini ada keterkaitan ya? Oh iya pasti ada. Nah, berkaitan dengan tema yang sudah dipaparkan oleh beliau, ada sifat yang kemudian sangatlah terharu bagi kita bila dalam beberapa menit ke depan sedikit untuk saya deskripsikan tentang apa itu, dua kata, apa itu Ramadan dan apa itu Indonesia. Kali pertama yang ingin saya tegaskan teman-teman sekalian yang hadir di kesempatan virtual ini, bahwa begini, Ramadan itu kan adalah bulan di mana kita melaksanakan ibadah puasa. Umumnya orang puasa kan lemes. Makan nggak minum. Karena lemes cenderung tidur. Lemes sih. Aktivitas apa aja kurang begitu produktif. Padahal ciri dasar orang Islam nggak begitu. Semakin tertahan perutnya, semakin membara semangatnya. Ya. Faktanya apa? Kejadian besar di Indonesia, di balik Indonesia merebut kemerdekaan dari agresi militer, dari
dikotomi yang sengaja dimunculkan oleh Jepang itu justru di bulan suci Ramadan. Ramadan. Apakah kemudian mereka nggak puasa? Mereka puasa. Soekarno puasa, Hatta puasa, Subarjo puasa, ada Malik puasa. Tokoh-tokoh besar, perintis dan proklamator, sekaligus tokoh penggerak dalam kepanitiaan persiapan kemerdekaan Indonesia, semuanya berpuasa, teman-teman. Semuanya berpuasa. Cuman tidak karena kemudian beliau berpuasa, pasrah atas segala kondisi. Nggak kerja, nggak melakukan aktivitas yang sifatnya siap untuk di bawah tekanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena Ramadan itu adalah bulan yang kaya akan keberkahan. Teramat sayang bila yang berkah cuma ibadahnya itu, kerjanya nggak berkah, rumahnya nggak berkah, hubungan kita terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua nggak berkah. Agar bagaimana kita mendapatkan berkahan, dikaitkan. Maksudnya dikaitkan, dilakukan bakti kita terhadap orang tua, ditambah intensitasnya di bulan suci Ramadan. Gitu. Bakti kita terhadap misalnya suami, pasangan, istri, dan seterusnya ditingkatkan di bulan Ramadan. Yang sebelumnya kita jarang sedekah, biar uangnya berkah, Mbak Kia, makin banyak kita berderma, biar berkah. Terus kemudian saya spill di hampir semua segmen kehidupan. Misalnya Anda buruh, biar berkah, produktivitasnya jangan sampai sama atau mungkin di bawahnya. Dalam kita berkarir atau bekerja. Di atasnya, biar berkah. Apa sih perbedaan ketika pekerjaan, uang, dan seterusnya, termasuk status sosial, anak kah, bapak kah, suami kah, istri kah, itu berkah, mendapati keberkahan dan nggak mendapat keberkahan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau nggak dapat keberkahan, itu wujuduhu keadamihi. Onone kaya ora ono. Kan mungkin ente pernah punya teman komunitas tertentu di sekolahan. Ada atau tidaknya orang itu nggak ngaruh. Tapi sebaliknya, kamu pasti punya teman, ada atau tidak, adanya itu, seru banget nih anak ini. Ketika nggak ada, bang, anak nggak ada nih, bang, gak seru, nggak ada, ya kan? Iya. Itu Allah memberikan keberkahan pada diri orang itu, bukan karena orangnya asik, bukan karena orangnya itu ekstrovert dan seterusnya. Ada, Allah turunkan keberkahan itu. Allah turunkan keberkahan itu. Itu bedanya kemudian dia seseorang dapat keberkahan atau tidak. Dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 Indonesia sebagai negara kesatuan itu berdiri tegak dengan gagahnya, berlambang Garuda, tepat di bulan suci Ramadan. Ibu tahu ini loh, Gus. Ya, malahan. Makanya kenapa Indonesia, Mbak, penuh dengan keberkahan. Kemerdekaannya di bulan penuh berkah. Iya, di bulan penuh berkah. Ya. Jadi kalau Mbak mungkin untuk teman-teman sekalian lihat baliho, lihat banner, mari mengais berkah. Selamat datang di bulan berkah, berkah-berkah. Coba sejenak, jangan hanya sekedar formalitas toh, terus kemudian kita, oh Ramadan ya. Umumnya kan cuma formalitas. Cobalah kalau misalnya teman-teman sekalian lihat flyer, lihat banner, lihat baliho dan seterusnya, sejenak kita berhenti sambil ngemati. Kita pernah punya sesuatu. Ramadan itu penuh dengan berkah, sangat penuh keberkahan. Kita pernah punya sesuatu, gak lama kemudian sesuatu yang kita idam-idamkan, kita beli, terus kita perjuangkan, kemudian kita miliki, tapi gak lama rusak, gak lama hilang, gak lama ya ini cacat. Kenapa? Gak berkah. Coba aja lihat aja. Ada mungkin barangkali dari kali pertama kita memiliki SMA mungkin, atau kali pertama kita masuk kampus, sampai sekarang kita masih awet. Kenapa? Berkah. Dan Ramadan kaya akan keberkahan. Poin berikutnya teman-teman. Saya ingin mengatakan begini. Kalau ada yang bantah statement saya, Ramadan itu nggak usah ada kait-kaitan sama apa? Sama keberkahan. Apalagi Indonesia. Saya ulangi.
Indonesia itu nggak usah dihubung-hubungkan sama Ramadan. Nah, itu tuh faktor kebetulan. Gitu, faktor kebetulan. Oke. Orang yang ngomong kalau memang Indonesia itu faktor kebetulan terjadi kemerdekaannya di bulan suci Ramadan, itu adalah orang yang siap mati sebelum kematian menghampirinya. Ngeri ya? Maksudnya gimana? Maksudnya begini teman-teman sekalian. Janganlah kita itu janganlah kita tuh terlalu fobia, terlalu benci di dalam menghubungkan sesuatu terhadap agama. Umumnya kan begitu. Apa namanya itu? Ada bencana nih, ada banjir nih, ada longsor. Gak usah dekat kaitan sama agama lah. Agama kan kadang kan ini karena ulah manusia, ini karena nakal. Ya karena memang faktanya begitu kok. Ini kan murni karena gesekan aja. Secara ilmu geologi ini mengalami sebuah pergeseran, akhirnya goncang lah apa yang ada di atasnya gitu. Iya itu faktor pendukungnya, tapi faktor utamanya adalah karena itu tadi apa ulah manusia. Ya, coba perhatikan di Arab Saudi itu enggak sesubur Indonesia teman-teman. Tapi buah-buahan apa aja ada. Padahal tekstur tanahnya enggak mendukung. 5 tahun saya di sana. Enggak mendukung. Kenapa kok buah-buahan ada? Keberkahan teman-teman. Gitu teman-teman. Kalian punya mobil, kalian punya HP, kalian punya apa? Yang Anda miliki, kau gunakan untuk apa? Maksiat, gak lama kemudian mati HP-nya. Rusak kah? Dibuat pusing oleh itu HP kah? Ya. Tapi kalau Anda misalnya punya HP, gunakan buat sholawat, gunakan buat menyebarkan kebaikan, status-status yang sifatnya meningkatkan daripada keimanan kami punya teman, kita punya teman, kita punya kawan, kita punya saudara. Jangan lupa besok Ramadan jaga niat. Atau buat status WhatsApp. Jangan lupa sholawat hari ini, masuk hari Jumat. Jangan lupa kafenya dibaca, happy kafe, happy Jumat. Instrumennya agama orang bilang sok suci biarin, ya begitulah kalau setan itu menjumlah manusia. Dan berikutnya begini Mbak Gia. Dan berikutnya begini. Ya Allah, ya Allah. Fathu Mekah. Nabi itu kan terlahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah, bertolak menuju Madinah. Hijrah namanya kan? Hijrah. Gak lama kemudian Nabi mengalami sebuah kerinduan yang sangat untuk bisa kembali ke Mekah. Akhirnya 10.000 sahabat itu dikirim menuju Mekah. Apa? Bukan menaklukkan Mekah, ingin membuka lagi kota Mekah. Karena umat Islam diisolir, deportasi semuanya. So pergi ya orang. Ini Mekah itu milik kami. Terjadilah Fathu Mekah. Fathu Mekah Nabi ngirim 10.000 sahabat menuju kota Mekah. Alhamdulillah terjadi pembebasan orang Islam bisa masuk tanpa melalui proses pertumpahan darah. Dan itu berlangsung di bulan suci. Artinya apa? Kalau kita kemarin ngobrol sama makan siang bareng sama Pak Hadi selaku komisaris, jangan sampai bulan di Ramadan mengurangi produktivitas kita semua. Itu saya sepakat betul. Setuju banget ya. Iya, kalau bisa produktivitas kita misalnya 100 di luar bulan suci Ramadan, kita kasih 200. Ya kok 200 tinggi banget. Katanya kamu pengen berkah, katanya kamu pengen kaya. Lihatin aja, Mbak. Ramadan itu nggak kerja aja nanti digaji. Ramadan itu rezeki yang misalnya 200.000 nanti menjadi 400.000. Lihatin aja, ada pasar mendadak, sirkulasi keuangan tuh akan cepat ketika ada pergerakan. Al-harakah ma'al barak. Al-barakah ma'al harakah. Taharrak tabarrak. Selama ente kerja, selama ente gerak, kan kau dapati keberkahan di dalamnya. Khusus di bulan suci Ramadan. Iya. Jadi kerjanya itu, profitnya itu, gajinya itu mendapat juga kelipatan, tidak hanya sekedar pahala. Kerap kali kita mendengar khutbah, nasihat, sholat sunnah, ditunaikan di bulan suci Ramadan, mendapatkan pahala sebagaimana yang sholat wajib. Sholat wajib kalau ditunaikan di Ramadan, sebagaimana ia melaksanakan 70 sholat wajib. Sedekah sekali maka sebagaimana kamu dapati pahala, bla 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 bla. Itu konteksnya adalah ibadah yang terkungkung pada hubungan ia dengan Allah, hubungan vertikal.
Tapi jarang sekali orang menjelaskan bahwa yang jauh lebih penting bahkan adalah hubungan sosial kita dihitung ibadah bila mana kita dilakukannya itu pekerjaan amaliyah sosial di bulan suci Ramadan. Contoh, sedekah bulan suci Ramadan lipat ganda kan? Kita nih lapar nih, orang nggak suka. Pahalanya berlipat ganda itu. Itu ibadah yang paling mudah banget ya Gus ya. Ibadah paling mudah tanpa modal Ya, senyum. saja ya. Gitu. Kemudian kita punya orang tua di rumah, sendalnya kok berantakan, dibalik. Motornya kok kotor tempat orang tua, dicuci. Ibadah sosial, ayo ibadah sosial. Kemudian, nah ini yang kerap kali banyak di antara kita yang lalai ini. Sebelum masuk Ramadan, belikan ibumu sendal. Ibumu dibelikan sendal. Kenapa? Biar surganya nggak cacat. Dalam banget ya Gus ya. Belikan sendal. Nggak peduli beliau mau dipakai atau enggak. Nggak peduli kamu itu uang dari mana. Belikan sendal. Berapa sih harganya? Sambil dilihat sendal itu. Oke lah, di online. Kalau nggak beli. Biar surga kita nggak cacat. Khusus di bulan Ramadan. Gitu Mbak Gia. Terus kita masih ada waktu 10 menit lebih kurang ya Mbak Gia. Sebelum segmen kedua membuka pertanyaan gitu. Saya ingin juga menggambarkan bahwa kejadian di bulan suci Ramadan itu kalau kemudian menjadikan obrolan kita sebagai bentuk tema pembahasan Indonesia dan kemerdekaan secara umum, dunia pun, bumi pun, jagat raya ini, itu juga mendapati keberkahan dengan keberkahan Ramadan. Bukan hanya Indonesia. Iya. Contoh, Al-Quran adalah guide of our life, buku panduan hidup kita. Kali pertama turun di bulan apa? Ramadan. Makanya kenapa ada perayaan Nuzulul Quran. Iya, di penghujung bulan suci Ramadan biasanya kan. Ramadan, Nuzul Quran, Nuzul Quran, Nuzul Quran. Gitu. Ulama berbeda pendapat, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang 13 Ramadan, 18 Ramadan, ada yang bilang 21 Ramadan. Lepas daripada itu, Nuzul Quran berada di bulan suci Ramadan. Quran yang ketika kata gunung nih, dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau ini Quran, saya turunkan bukan untuk manusia, tapi untuk gunung, maka niscaya gunung itu tidaklah akan kuasa, tapi justru malah dia terporak-porandakan oleh karena diturunkannya Quran untuk gunung. Seketika langsung pecah. Quran turun ke gunung, pecah. Saking dahsyatnya kekuatan daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Quran yang sudah turun di bulan suci Ramadan tidak turun di dalam hati kita. Kita mulainya dari mana? Ramadan. Starting pointnya dari Ramadan. Bahasa lain yang ingin saya juga sampaikan, Ramadan itu adalah institusi, Mbak. Ramadan itu adalah institusi. Yuk, saya akan membuat simulasi. Ramadan, setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban. 11 bulan karirmu, ekonomimu, kebahagiaanmu, kenyamananmu, ketenanganmu, ketentramanmu bergantung sangat dengan 30 hari Anda mengoptimasikan. 30 hari Anda mengoptimalkan. 30 hari Anda memaksimalkan. 30 hari Anda menjaga di tiap detiknya. Ya, sekurang-kurangnya kalau memang dengan tutur katamu menyakiti orang lain di bulan Ramadan, nanti kita nggak lulus. Saya bilang institusi, kalau kita nggak lulus di bulan Ramadan, maka bisa dipastikan nggak lulus berikutnya. Coba gini. Coba berpikir coba yang lalu Ramadan tahun lalu. Kalau Mbak Kia misalnya atau teman-teman yang lain, Ramadan sering lihat
misalnya sebelum bulan suci Ramadan nggak pernah lihat film di Netflix. Bulan suci Ramadan karena capek di kantor, nggak ada konsumen misalnya, nggak ada pelanggan, nggak ada tugas, nggak ada dan seterusnya. Akhirnya buka Netflix karena teman-teman pada upload, akhirnya lihat Netflix. Oh berlangganan 45.000, ya khair, 40.000 Netflix. Akhirnya berlangganan bulan suci Ramadan. Alah, bisa dipastikan Syawal sampai Saban ketagihan Netflix terus. Berarti ini kuncinya banget untuk Intinya. 11 bulan ke depan ya Gus ya. 11 bulan. Starting pointnya adalah Ramadan. Pun sebaliknya, kalau sebelumnya kita nggak begitu suka dengan sedekah nih, nggak begitu suka dengan sedekah. Menuju Ramadan, nggak harus uangnya banyak, belajar untuk tidak malu walaupun hanya sedikit bila sedekahnya. Rincinya nggak apa, 1.000. Ini kan bawa kan ada masjid, tak amal. Titipin situ. Nanti, Mbak, setelah keluar dari bulan suci Ramadan, boom, boom. Sehari kalau nggak sedekah itu kayak apa? Kayak Ada yang hilang. kayak ada yang hilang. Kayak ada yang hilang. Misalnya kita ya, subuh nggak sholat subuh, bangkong, kan kayak gelisah sih. Ya, Nah, benar. hawanya kayak begitu. Ada yang kurang apa sih? Makan sudah, sakit enggak, orang tua enggak marah, motor ada, terus pakaian sudah. Ya Allah, orang sodako tinggal itu. Nagih. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya. Orang sodako miskin itu nggak ada ceritanya. Nabi mengatakan, mana kosot sodakotun kotun. Nggak ada ceritanya orang sodako terus uangnya hilang. Enggak, kembali. Cuman dengan wujud yang lain. Diperjumpakan dengan jumlah. Dikaruniai anak. Dibuat baik hubungan kita dengan orang tua. Dan seterusnya. Gitu. Karena Ramadan. Ramadan teman-teman. Tapi itu tadi. Ramadan. Kita justru malah dengan HP. Scroll terus. Scroll terus. Scroll terus. Scroll terus. Keluar dari Ramadan. Scroll terus. Jadi scroller. Scroller. Berarti Ramadan ini kita itu 30 hari melakukan kebaikan, saya menumbuhkan kebiasaan baru yang Ya, benar. lebih baik ya Gus ya. Benar. Atau yang sudah baik tambah baik. Tambah baik. Ya, Masya Allah. Benar Bang. Iya, nuzulul Quran terjadi di bulan Ramadan, kemerdekaan Indonesia terjadi di Ramadan, Fathu Mekah itu terjadi di Ramadan. Kemudian ada peristiwa besar lainnya adalah perang Badar, adalah perang di mana umat Islam itu berjumlahkan 313, sedangkan kafir Quraisy dalam suatu kitab redaksi 950 kelipatan yang lebih banyak. 313 dibanding 950, ada yang bilang 1000. Tapi yang menang mana? Umat Islam. Padahal puasa itu jumlahnya lebih sedikit. Tapi yang menang siapa? Umat Islam. Kenapa kalau umat Islam menang? Sebetulnya dia juga kelaparan, Pak. Iya Gus. Sebetulnya kelaparan. Kelaparan. Lagi perang ya Gus. Iya, cuman dia kekenyangan. Gak paham? Gak paham? Belum. Oke. Kenyang karena? Kenyang karena yang tadi kata Gus, ketika kita menahan lapar, sebenarnya kita akan ya, benar. Darah. Jadi perutnya yang lapar, imannya kenyang. Kalau imannya kenyang, kebelet kencingnya aja, dia nggak mau ke toilet. Gak dirasakan bahwa dia tuh sedang puasa. Gak dirasakan. Tapi kalau pikiran kita, jam 12, jam 1 pikiran, nanti buka sama apa ya? Wah, itu sih Gus. Takjil. Akhirnya jam 1 sampai jam 6. Poso, itu sih dipikiri weteng. Iya. Dan ada Sayyidina Ali pernah mengatakan, siapa orang yang menhamma, siapa orang yang hidupnya berorientasikan pada perut, maka kualitas hidupnya itu seperti apa yang keluar dari perut. Apa dulu yang keluar dari perut? Kotoran. Iya. Kualitas hidupnya kayak gitu. Sayyidina Ali itu membuat satire. Dalam banget ya guys. Maknanya memang benar-benar harus resapi. Resapi. Iya. Dari awal sampai sekarang ini dalam semuanya. Dalam semuanya. Terus begini, teman-teman sekalian ya, dan bagi yang masih tentang Indonesia dan Ramadan.
Bayangkan, kala di mana Indonesia itu mau merdeka, itu kan 1 Ramadan tepatnya. Kita masihlah dijajah oleh, 30 Sya'ban itu kita masih dijajah oleh Jepang. Masih dijajah, dieksploitasi. Kita punya berlian, kita punya bahan baku nikel, kita punya kadar emas terbaik di dunia. Itu dieksploitasi oleh Jepang. Skenario Allah indah, terlepas di sana bagi Jepang itu musibah. Apa itu yang terjadi? Nagasaki, dan Hiroshima dibom. Perang Dunia II itu meluluh lantahkan daripada 2 kota ini. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah Jepang yang ada di Indonesia itu kemudian menarik mundur oleh pusat? Enggak, sementara. Enggak, Jepang enggak. Tapi kabar udah nyampe, enggak tahu komunikasinya apa. Jepang udah nyampe kalau kotanya itu, udah kamu terusin aja eksploitasi, enggak usah ngurusin negara kita. Ini sejarah yang salah ya. Bukan Jepang mundur karena Nagasaki Hiroshima itu dibom, bukan. Tapi menjadi surplus turunnya mentalitas, iya. Mentalnya ngedon karena negaranya. Nah, ngedon ini dibarengi dengan semangat tingginya orang-orang muda, anak-anak muda kala itu. Ada banyak itu, 7, 8, 9, 11 itu. Itu yang saya bilang tadi, ada Malik, kemudian Sukarni, Sucipto, dan teman-teman lain, itu masih muda itu, seusia saya 30-an itu. Nah, ketika di mana Jepang dibombardir, lalu tentara Jepang masih melakukan agresi dan eksploitasi, dimanfaatkanlah oleh anak-anak muda untuk mendorong Pak Karno dan Pak Hatta di dalam mengibarkan bendera Indonesia, oleh sebab mentalitasnya Jepang itu masihlah turun dan momentum untuk bisa kita memerdekakan diri. Pak Harto, saya ulangi, anak muda mendorong Pak Hatta, juga Pak Karno, tapi tidak begitu mudahnya beliau mengatakan, ya udah yuk. Kenapa? Karena Pak Karno sama Pak Hatta itu tuh dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Dibimbingi. Sudah diiming-imingi. Semua negara di dunia, saya ulangi, semua negara di dunia yang dulu dijajah dan sekarang merdeka, maaf, itu karena pemberian. Tapi tidak untuk Indonesia. Malaysia itu dulu dijajah itu sama Inggris. Makanya speaking English-nya bagus deh. Tapi Indonesia, ya Jepang ini, Jepangnya ya. kita speaking Jepangnya gimana guys? Ya mentalnya mental Jepang aja. Mental Jepang. Kan nggak harus bahasa. Iya, oke. Semangatnya ya guys ya. Semangatnya. Walhasil enggak dia. Tujuh anak muda dalam buku sejarah yang saya baca, 7 anak muda ini yang mendorong kemerdekaan dari diri Pak Karno dan Pak Hatta itu karena nggak terkonfirmasi positif, oleh karena saya dijanjikan nih kemerdekaan, wes topak, wes ngapake Pak, saiki ae lho. Walhasil itu sampai 2 minggu nggak berlangsung baik, wes rasa kesuwen wes jam 3 atau dalam naskah yang lain jam 4. Subuh, menjelang subuh, 7 pemuda ini menculik. Cuman kan kata menculik kan konotasinya negatif. Kalau saya bukan menculik lah. Ini Pak melaku Pak. Bahasanya apa ya selain yang konotasi positif. Awas. Ini angkat ke kuda itu. Akhirnya di kandangan Itu kuda ini udah itu langsung dikerok di Karawang, di Rengas Dengklok, dikurung di situ. Kita lakukan semacam audiensi. Pak, kalau kita tidak bergegas untuk memproklamirkan daripada Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka, nanti kita akan terus-terusan dijajah. Nanti penjajahan akan terus berlangsung. Kenapa? Karena ini momennya pas ini, Jepang lagi kalang kabut. Nah kalau mereka itu pulih, kapan lagi? Itu masih puasa, itu sahur, tragedi sahur. Iya, tragedi sahurnya itu nggak dibaca tapi oleh buku-buku sejarah. Tapi saya membayangkan ketika saya bagian daripada mereka,
Aku sahur dengan dia aku. Bisa mikir Indonesia loh, Pak. Tahanan saiki apa dolanane HP, ora mikir Indonesia, ora mikir agamane. Ayo to rek. Gak usah lah kita kemudian ngobrol sama teman itu bicara tentang piye dhewek sugih. Kita buat orang lain kaya, kita buat Indonesia kaya. Jadi zoom out pikirannya itu, what view-nya, cara pandang kita memandang dunia itu diperluas. Karena prinsip orang kaya kan gitu. Jangan mengayakan diri sendiri, tapi buatlah orang lain kaya. Kenapa? Karena kalau ada orang miskin, kita sederhana. Kemudian orang miskin ini kita kasih. Doanya orang miskin kan mandi, cepat, landep. Maka apa yang terjadi? Dia akan mendoakan saya, yang semula saya sederhana menjadi kaya karena doanya orang miskin. Selain daripada sodako. Trik orang kaya kan begitu. Dan bagaimana kita sebagai personal masyarakat Indonesia, umat Islam pengen kaya tapi tidak melalui jalur kekayaan. Jalur kekayaan apa diantaranya? Jangan terlampau fokus terhadap karir diri sendiri, tapi karir bangsa, karir agama, karir negara, karir adat, karir masyarakat. Berpikir tentang bagaimana mereka itu bisa tersenyum, bagaimana kita nggak menyakiti orang lain. Ya, segmen-segmen sosial itulah yang kemudian akan mendongkrak segmen spiritual kita kepada Allah. Poin terakhir saya sebelum segmen pertama ini ditutup, ya, saya membaca karena Pak Karno dan Pak Hatta itu sedang diinterupsi oleh beberapa anak muda, Sucipto diantaranya, dan Malik, dua diantaranya, itu enggak direspon positif. Akhirnya dari kalangan orang tua, Subarjo itu jemput beliau, Pak, wis lagu. Yang diculik tadi, bahasanya diculik oleh anak muda. Terus Pak balik Pak. Akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Itu masih tanggal 16. Masih tanggal 16. Tanggal 16 godok, serembukan, karo ulama. Kata Pak Karno, aku tak sowan sih, saya tak sowan dulu sama beberapa ulama. Abdul Mukti dari kalangan Muhammadiyah, Mbah Hasyim Asy'ari dari kalangan NU. Kemudian sowan, matur, memutuskan tanggal 17. Dideklarasikannya naskah proklamasi. Sebetulnya proklamasi sudah dibuat, sudah diracik embrionya jam 3 atau jam 4, tanggal 16 Agustus. Deklarasinya baru tanggal 17 Agustus. Nah, poin pentingnya adalah Soekarno benar-benar tokoh bangsa. Bapak Soekarno dan Bapak Hatta benar-benar negarawan. Terlepas beliau memiliki cacat sejarah, misalnya pernah mendukung PKI dan seterusnya, setiap orang itu pernah punya salah. Yang kedua, itu kan buku bacaan yang kamu baca. Cobalah perluas literasinya. Masuknya dalam pola di situ, itu apakah benar-benar beliau ikut dalam ideologinya, atau justru malah beliau itu pengen merangkul PKI, teman-teman PKI, untuk bisa turut mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Terlepas daripada itu, teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan kalau Pak Soekarno dan Pak Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta, ketika anak muda dan orang tua, anak muda pengen, ayo tondang-dang, ini momentum ini, golden momennya kita dapat, ayo merdeka sekarang. Orang tua mengatakan, nanti dulu. Pak Karno dan Pak Hatta hadir mengakomodir dari dua persepsi ini. Ya, tak deklarasikan mengkini menemen. Oke. Yuk, rumah DKP gue. Tek naskah dibaca. Baru setelah itu dideklarasikan secara masif, secara massal tanggal 17 untuk melegakan kalangan tua. Kan yang muda itu pengen cepat, sudah jam 3, jam 4. Katanya suruh nunda, yaudah ditunda, tanggal 17. Ini kan jam 4 tanggal 16. Nah, deklarasi massalnya itu tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Untuk mendukung sekaligus mengakomodir daripada teman-teman kalangan tua gitu. Sampailah kemudian kita bisa duduk di sini berkah daripada
mereka teman-teman saya ingin membaca depan kamera naskah proklamasinya. Naskah proklamasi Mbak, saya minta Mbak ketik naskah proklamasi. Saya ingin sekali membaca naskah proklamasi demi untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Selain kita haruslah bangga terhadap kita punya agama yaitu Islam, patut kiranya kita haruslah bangga terhadap kita punya negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Indonesia, teman-teman. Coba bayangkan, Mbak, sebelum saya baca ya, Yaman itu diporak-porandakan oleh karena negara dan agama itu dipisahkan. Mereka mencintai agamanya, tapi kurang begitu mencintai terhadap negaranya. Kita mestilah harus cinta sama negara, dan nggak mudah diobok-obok. Ya, Kuwait juga dulu begitu. Diobok-obok karena mereka masyarakat, civil society, kurang begitu cinta dan bangga terhadap negara. Ya. Dengan alasan apapun Anda wajib mencintai Indonesia. Lewat jalur bola, silakan. Lewat jalur, apa lagi selain jalur bola? Selain jalur maksiat. Jalur apa? Oh, Gemah Ripah Loh Jinawi. Yang tanahnya subur, yang tanahnya hijau, rumputnya dan hutannya, dan seterusnya. Alasan apapun, Anda wajib untuk mencintai. Kau punya negara, kita punya nation, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Naskah proklamasi ingin saya bacakan sebagai bentuk cinta dan bangganya saya terhadap Indonesia. Ya Rob, di mana itu naskah dibacakan? Di bulan suci Ramadan, tanggal 17, 1330 sekian. Sebelum itu kita hadiahkan surat Fatihah untuk Bung Karno selaku proklamator yang membaca naskahnya, dan Bung Hatta yang membarengi beliau dan teman-teman yang lain. Semoga mereka tenang di alam sana, diangkat derajatnya dan dilipat gandakan segala kebaikannya. Dari Sayyidina Muhammad dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dengan gagah beliau mengatakan, Bung Karno, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Diksi ini pernah keluar dari bibir Soekarno, saudara. Beliau lapar, beliau lemas atas keterpurukan yang dialami oleh Indonesia, tak terkecuali keluarganya, saudara. Tapi beliau tidak mengurangi sama sekali semangat untuk memperjuangkan karir dirinya dan keluarga, bahkan negaranya, saudara. Pesan cinta untuk teman-teman sekalian, tahu yang sedang terpuruk di sektor ekonomimu, Ramadan adalah momentum untuk bersama kita bangkit. Tahu yang sedang terpuruk di sektor keharmonisan keluarga, jika yang terpuruk dalam hal apapun, pendidikan, karir politik, budaya, pemangku agama, masih terpuruk. Beberapa hari ke depan, kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Adalah bulan di mana jangan hanya fokus pada perut, fokus pada pikiran selain hati. Dan hati dan pikiran yang matang menanam dan pada dua institusi hati dan institusi akal,
maka akan, bila itu sudah didewasakan oleh mindset yang baik, hati yang tulus, kekuatan dari dalam itu melebihi daripada hanya sekedar kekuatan dari jasad. Ayo, yang ingin kaya, Ramadan. Jangan nimbun uang. Dapat uang, sebagian harta yang kita miliki, masjid, pondok, yayasan pendidikan Islam, musola, yatim piatu, panti, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka yang barangkali jalan menurut kita itu layak diberi kasih. Di lampu merah kita jumpai kasih. Jangan lihat angkanya, lihat sosialnya. Sambil dibangun jangan hanya ngasih doang. Namanya siapa? Dia rumahnya di mana? Puasa enggak? Gitu. Untuk membedakan antara kita yang hanya sekedar materialistik ngasih dengan kita yang peduli terhadap agama. Mungkin itu sebagai segmen awal, mudah-mudahan kita dapat betul-betul keberkahan bulan suci Ramadan yang akan kita lalui beberapa hari. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Gus atas materinya. Kita akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Boleh langsung tulis di link komentar atau membuka mic-nya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Gus. Sudah masuk. Ya. Yang pertama dari Muhammad Yusuf. Yusuf, boleh. Gimana itu? Izin bertanya, apa hukumnya melihat aurat wanita ketika sedang berpuasa tanpa sengaja, Gus? Ya tanpa sengaja nggak apa-apa. Yang kedua, masih pertanyaan dari Ibu. Izin bertanya lagi, Gus, jika kita masih memiliki utang puasa tahun lalu, itu bagaimana ya? Apakah puasa tahun ini sah? Dan solusi terbaiknya bagaimana ya, Gus? Paham. Yang jenengan tangkap apa? Jadi dia punya utang puasa tahun lalu. Siap. Puasa ini nih, kita kan mau puasa nih Gus. Puasa tahun ini akan sah atau bagaimana? Dan solusinya apa Gus? Utang kemarin. Ya. Udah dibayar belum? Bagaimana? Udah dibayar belum ya? Konteksnya mungkin coba. Oh, belum konteksnya. Anggaplah konteksnya belum. Belum. Ramadan yang lalu punya utang puasa. Ini kurang berapa hari lagi? Kurang insya Allah nih tanggal 9. Ini Jumat ya? Tanggal 8 hari ini. Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 4 hari anggaplah. Anggaplah 4 hari lagi kita Ramadan. Hutang kita 7. Kalau misalnya 4 udah ditunaikan berarti sudah berapa? Kurang berapa? 3. Nah, apakah kemudian dosa? Dosa itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau bicara fikih, ya dosa itu hak prerogatif Allah. Kalau bicara fikih, itu nggak usah takut. Setelah masuk bulan suci Ramadan, lalu Syawal, dan setelah Syawal, kita ngodoi puasa yang tahun lalu, ditambah dengan kita setiap saat misalnya utangnya 3 hari. Ditambah perharinya mengeluarkan beras setimbang 0,6 ons atau 1 mut. 1 mut gitu. Jadi 0,6 dikali 3 sama dengan sekian, itu kasihkan orang fakir miskin. Tapi saran saya itu cuma 0,6. Itu ditambahi gak apa-apa. 1 kilo, 3 kilo. Dikasih ke orang fakir miskin. Gitu. Semoga pertanyaan dari saudara Muhammad itu menjawab. Yang kedua pertanyaan dari Mas Abid Gus. Izin bertanya Gus mengenai Ramadan. Salah satu hobi saya ialah olahraga berenang. Dan bagaimana hukumnya jika melakukannya saat berpuasa? Apa batal? Enggak. Renang ya? Berenang. Kan seger ya Gus ya? Itu bisa batal. Mbak dia. Fokus ya. Jawaban yang mudah atau yang sulit? Yang mudah aja dulu. Ya, yang mudah dulu. Oke, yang mudah dulu ya. Orang kalau berpuasa lalu berenang, maka kecil kemungkinan dia nggak batal. Besar kemungkinan batal. Itu dulu. Kenapa? Orang renang itu pasti masuk airnya.
nggak lewat sini, lewat sini, dan seterusnya. Dan orang kalau kemasukan air saat berenang, batal. Orang berenang, kemasukan air, batal. Kalau bisa berenang tanpa kemasukan air, maka nggak batal. Maka nggak batal. Saya ulangi, kalau orang bisa berenang tanpa ada tragedi kemasukan air, maka tidak batal. Tapi itu sulit. Sulit. Kenapa? Boleh dipastikan air itu masuk, nggak lewat atas bawah, nggak lewat depan belakang, nggak lewat kanan kiri. Pasti mata, mulut, hidung. Iya. Makanya kenapa kalau bicara fikih, ini saya rinci ya. Orang kalau mandi, kemasukan air, maka hukumnya apa kalau kemasukan air? Ditafsir. Apa? Dulu mandinya Dia seperti apa? aku nak nanya kalau ini. Masa Dan dia itu juga itu tadi ambil dia pakai tadi itu, aku umpal kan sahaja. Duh, terkeringat aku. kalau kemasukan Sehat air ini Pak malam kali berangkat. tergantung batal atau tidaknya. Kalau mandinya itu mandi sunnah atau mandi wajib, maka tidak batal. Kalau kemasukan loh ya. Tapi kalau mandinya itu ben seger tok, kemasukan air, maka batal puasanya. Dan batal puasanya ya, sekalipun batal puasanya, tetap wajib untuk ditahan sampai maghrib. Tapi setelah keluar dari bulan suci Ramadan wajib qadha. Nah, itu kalau bicara yang mandinya begini. Kalau mandinya berenang, kemasukan air, baik diniati mandi sunnah atau mandi wajib, atau tidak niat atau pemeneh. Ini tergantung niat di awal ya Gus ya. Ini mandinya untuk apa? Tapi kalau berenang, batal. Mau mandi sunnah, mau mandi wajib, mau mandi wajib, dan seterusnya. Kalau saran saya semuanya, sebelum dilanjut, saran saya semuanya, untuk semuanya nih, kalau bulan puasa, jujur, siang, pulang aja, nggak usah makan siang di kantor. Ngapain? Mandi, udah ngantuk, tidur. Dan kalau misalnya mandi, takut kemasukan air, biar nggak masukkan air, mandi sunnah. Emangnya ada mandi sunnah? Dengerin. Kumpul bersama orang lain itu disunahkan mandi. Ada kan? Ini kan orang lain, bukan hewan lain. Iya kan? Kamu ngobrol lagi. Berdiri kalau ke tempat tak balik. Daripada kamu misalnya nggak Makan di rumah. nggak kemasukan air. Mulai asar kalau dia datang balik apa? Islam itu punya trik-trik khusus ya Gus ya, kayak Enggak, sebetulnya bagi yang tahu aja. Yang nggak tahu ya sulit. Ya makanya itu agama Islam itu sulit bagi mereka yang bodoh. Agama Islam itu sulit bagi mereka yang jauh daripada ulama. Kalau yang dekat sama ulama mudah. Mudah. Islam itu pilarnya dua, satu mudah, yang kedua makanya jangan sampai hitam cak kemari sari aku. Potensi cerai itu karena apa? Ya udah seminggu sekali muka dia berat. Tawas setengah bulan sekali taruh lah, seminggu sekali terus. Banyak orang cerai. Suami istri itu berantem. Ini muris ya. Muris kan travel, haji dan umroh. Saya kasih tahu. Haji kalau istrinya itu berangkat, suaminya nggak berangkat gimana? Kan harus ada mahram. Benar kan? Kalau nggak suaminya, ya bapaknya, kalau nggak ibunya atau saudara-saudaranya kan. Artinya kalau menurut fikih, fokus. Kalau menurut fikih, suami sama istri pergi haji, itu baiknya sama suami nggak? Baiknya sama suami nggak? Iya. Baiknya sama suami? Iya. Kalau saya haram sama suami. Bukan haram lah, makruh lah. Kenapa tuh Gus? Kenapa? Kenapa? Karena umumnya suami istri itu berantem. Ya masa kota suci nanti di sana berantem kan eman-eman berangkat di sana. Kalau berantem di Indonesia aja. Makanya kalau misalnya istrinya berangkat, istrinya aja. Kalau suaminya berangkat, suaminya aja. Itu fatwa dari guru kami. Tapi tidak berlaku untuk keluarga saya. Kenapa? Karena prinsip keluarga saya, istri tiap hari harus meminta maaf. Salah nggak salah, belajar minta maaf. Iyalah. Belajar. Tiap hari harus mengucapkan terima kasih. Guys, berantemnya di mana juga? Minimalisir berantem. Potensi berantem. Makasih ya. Sekalipun nggak ada jasa apa-apa. Minta maaf dia. Sekalipun nggak ada salah apa-apa. Orang kalau terima kasih, orang
Sulit untuk berantem. Kata-katanya sederhana, tapi Jarang. jarang dilakukan. Terima kasih dan maaf ya guys ya. Iya kan? Masya Allah. Semoga sih saya dengar. Oh, iya. Curhatan terdalam dari Gus ya. Oke. Oke, ini ada juga Gus yang nanya dari saudari Divla Karisya. Izin bertanya Gus, sebaiknya dari usia berapa ya kita mengajarkan anak puasa? Sedini mungkin. Sedini. Betul. Kalau bisa masih di dalam alam kandungan, lajarin puasa, lajarin aja. Akhirnya kita puasa. Nggak, sedini mungkin. Kan treatmentnya begini, Mbak Divla. Pertama, kita kasih kesempatan untuk, halo, fokus ya teman-teman. 9 menit terakhir kita fokus. Kita kasih kesempatan kepada anak kita untuk happy. Mula-mula begitu. Gimana caranya anak kita terus bahagia. Cuman bahagia lewat jalur puasa. Misalnya nih, dunia anak kan dunia kebahagiaan, permainan dan seterusnya. Permainan, kebahagiaan dan seterusnya. Fokus. Bilang sama anak, nak, minta apa? Sukanya suka apa? Kalau mama ajak adik itu ke mall, adik mau beli apa? Adik pengen beli sepeda. Yang beli sepeda, yang kayak apa? Kemarin adik tuh lihat di TikTok gitu kayak gitu. Kayak apa? Oh kayak ini. Ya udah. Adik, ayah beliin, mama beliin ini sepeda. Tapi kalau puasa 30 hari full, setiap siang nggak apa-apa untuk adik itu berbuka. Nanti 10 menit berikutnya, maaf seperempat jam berikutnya puasa lagi sampai maghrib. Dikasih reward. Tantangan dan request ya. Ada tantangan. Ada tantangan. Jangan ngomong bid'ah, yang ngomong bid'ah duduk saya aja. Sini duduk bareng sama saya. Repot kalau orang ngomong bid'ah, dikit-dikit bid'ah repot. Iya, dikasih treatment dini mungkin. Kalau bicara wajib, Pak, kewajibannya sampai balik. Cuman dilatihnya sedini mungkin. Kalau enggak, diparuh jadi 3. Jam 10 sampai jam 3 atau jam 9. Pasnya kalau setengah hari itu, nanti dikasih reward. Gitu. Allah alam. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Diva atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, kepada Bapak Ibu yang ingin masih bertanya, boleh taruh di kolom chat atau membuka dan mengaktifkan mikrofonnya. Yang terakhir deh. Oke, pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup kajian hari ini. Jadi kayak anak kecil tuh sebelum sekolah tuh ini ya, Gus ya, diajarkan. Kalau bicara itu kan bicara puasa. Kalau bicara sholat, 7 tahun wajib diperintahkan untuk sholat. 10 tahun kalau nggak mau sholat maka boleh dipukul. Jarang orang ngelakuin ini. Kenapa? Umat Islam itu udah takut duluan. Umat Islam sekarang itu udah takut duluan dengan pemukulan. Itu KDR dan seterusnya. Tutorial mukulnya juga Nabi itu dikasih tahu lah. Kita tuh dikasih tahu sama Nabi. Nabi ngasih tahu sama kita. Mukulnya bukan berarti nonjok. Mukulnya bukan berarti mukul, nampar, enggak. Tangannya itu dibuka, terus beginiin. Dipukul ininya. Ini telapak tangan atau telapak kaki. Bukan sekujur tubuh. Itu kan untuk menimbulkan efek jerah. Yang terakhir. Pertanyaan dari saudara Muhammad Yusuf. Izin bertanya Gus, sholat tarawih itu hukumnya wajib atau sunnah ya Gus? Sholat tarawih? Iya. Sholat tarawih hukumnya mula-mula sunnah. Menjadi wajib ketika dinazarkan. Segala sesuatu kalau dinazarkan jadi sunnah. Jadi wajib. Jadi wajib. Ya, contoh. Sholat ba'diyah, zuhur, sunnah. Ketika saya akan nazar lah. Nanti setelah sholat ini, saya akan sholat ba'diyah. Jadi wajib. Iktikaf sunnah, bukan versi. Ciri dasar. Saya ulangi. Bukan ciri dasar. Hukum awal, tarawih itu sunnah. Itu poinnya ada. Sunnah. Itu sunnah.
Bahkan sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat direkomendasikan untuk tidak ditinggalkan. Itu apa? Mungkin itu bagi ya. Oke, terima kasih Gus kepada saudara Muhammad Yusuf. Semoga bisa dan menjawab pertanyaan dari Mas ya. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari saudara Muhammad Yusuf, waktu sudah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, maka sudah selesai ya Gus ya, Ya. untuk hari ini ya. Oke, sebelum kita selesai Gus, boleh minta closing statement untuk Kajol hari ini. Oke, closing statement saya untuk diri saya lebih khusus dan Mbak Kia serta sivitas stakeholder daripada IDP Timoris, juga umumnya teman-teman netizen sekalian, saya ingin mengatakan terkait dengan sucinya bulan suci Ramadan. Saya ulangi, terkait dengan sucinya bulan suci Ramadan, beningnya bulan suci Ramadan, berkaitan erat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah, halo, janganlah sampai cintanya Anda terhadap agama mengalahkan cintanya Anda terhadap kau punya negara. Hati kita haruslah tidak hanya sekedar bangga terhadap Islam sebagai agama, tapi perlu juga untuk kita bangga terhadap Indonesia sebagai negara. Karena sekali lagi, runtuhnya suatu negara, runtuhnya rumah tangga, bahkan adalah terlampau sering kita hanya sekedar fokus pada tatanan keagamaan, tapi tatanan sosial dan kenegaraan kurang begitu bisa diperhatikan. Padahal cinta terhadap negara, jangan bicara dalil, wajib adanya, perlu adanya teman-teman sekalian. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih Gus Syihab. Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup acara Kajol hari ini, kita dokumentasi dulu. Oke, kepada admin, kami mohon untuk Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan video kameranya, karena kita akan foto bersama di acara Kajol sesi 4 ini. Oke, kepada admin. Oke, kami mohon untuk hidupkan kameranya, Bapak dan Ibu. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Tersenyum, berikan senyum terbaikmu untuk hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Demikianlah acara Kajol hari ini. Semoga yang kita dapatkan dari Gus Syihab dapat bermanfaat dan kita lakukan untuk menyambut Ramadan tahun ini. Semoga tahun ini Ramadannya lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di acara Kajol hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia. Episode kelima. Oke, episode kelima. Oke, assalamualaikum.